Wala Bu. Ya, ya, apa itu Han Cerita Banci? bolak-balik panjang benar. Apa hubungannya? Tadi itu tidak jelas itu. Ya kan? Ya, ya nggak jelas karena aku Pesundal itu kan tahu. masuk pesundal. Kita loh. Ntar dulu. Kau ngomong 5-6 jam tadi aku tidak ngomong. Sekejap. Pesundal itu kan Ya, jual siap, diri. Dapat silakan. duit banyak. Ya kan gitu. Dia bertobat. Masuk surga duluan. Enggak ke betina-betina oten tuh suruh pesundal ya. Biar masuk surga duluan. Kan enak tuh. Aku nak tanya nih. Nak tanya. Kau kan bilang Sila, suruh sila. bertanya nih. Ya, Itu sila. kan Yesus nih kan baik nih. Tuhan kau itu kan baik tuh. Ya, Di apa nama tuh kan ada pesundal tuh kan dikasih dia tiket VIP tuh untuk masuk surga duluan tuh kan. Di Matius 21 nomor ya, 31 tuh kan. Ya kan? ya. Nah, itu gimana maksudnya tuh? Matius Hmm? 21. Matius 21 31. Siap. Aku baca dulu Banci ya, sabar ya. Ya, Slow. baca Kayak aja kemarin lah. aja kayak Pak Dani, slow, nggak usah buru-buru. Ya Ya. santai-santai. Ya, aku jelaskan. Matius 21 ayat 31. Ah, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jadi maksudnya kau katakan pesundal itu dapat tiket utama dengan pemungut cukai ya. Maka cara menjawabnya kita baca dari ayat atas. Bentar ya. Slow lah Panci. Ya. Nah, ini mengenai pohon ara ya sudah selesai ya. Sudah pernah aku jelaskan bahwa nanti ketika Yesus datang, itu Yesus memperumpamakan seperti seorang yang lapar. Jadi ketika dia datang, orang lapar itu kan gimana bawaannya? Dia nggak mau tahu. Ya, ketika dia datang, ada nggak makanan? Tidak boleh dikatakan, oh nantilah aku jemput dulu ke pasar. Nggak Tiket bisa, VIP itu makanan apa pula itu jadi orang harus lapar cerita halal. sangkut ke orang lapar. Sebentar Baci, ku jelaskan dulu ayatnya ini kan ada dari atas. Ayat ini menyambung terus, santailah. Kau nggak boleh santai Banci. Kayak si Pak Dani itu santai ya. Jadi nanti ketika Yesus datang, dia datang sama kita. Kita ini dianggap pohon ara. Tidak ada istilah, wah belum musim berbuah Tuhan, kok kau datang? Belum musim bertobat Tuhan, kok datang? Gitu kira-kira. Jadi ketika Yesus datang, kita sudah siap. Tidak ada kata besok nanti tunggu berbuah. Harus terus berbuah ya. Lanjut Banci ya. Dan apa saja yang kau minta dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ ingat, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya Kader kau dan ngomong bertanya. wala bu. Sabar dulu Banci, ku jelaskan dulu ya, santai ya. Biar jelas, sabar. Banci ini tidak pernah, makanya Han Banci ya, Hendy Banci. Dia nggak kayak laki-laki, tapi kayak perempuan, makanya bilang Banci. Mulutnya kayak perempuan disuruh tenang, nggak bisa ya, dijelaskan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan. Nah, saya mulai dari ayat yang tadi ya. Sabar, ini. Saya mulai dari pohon ara. Oh ya. Bentar ya. Ini. Ya. Ini pohon ara. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selamanya. Dan sekitar itu juga pohon itu kering. Begini kawan,
ayat ini bercerita, Yesus buat sebuah perumpamaan. Satu hari nanti ketika Yesus datang, Yesus menggambarkan dia seperti orang lapar. Nah, ketika orang lapar datang, dia datang bertanya kepada katakanlah orang atau rumahnya. Ada di situ pelayan-pelayannya atau anak-anaknya. Aku datang kepada kau, buat dulu makanan. Wow, belum saatnya. Nantilah, ini masih jam berapa, kan begitu ya. Jadi orang lapar ketika datang minta makan, tidak ada makanan, dia nggak peduli. Kenapa tidak ada makanan? Jadi demikianlah juga nanti kita. Manusia dianggap Tuhan adalah pohon ara. Ya, Yesus datang bertanya kepada saya, Rudi, apakah kau sudah berbuah? Buah apa Tuhan? Itu tambah goblok, aku nggak tahu aku buahnya. 9 buah roh. Galatia 5, 22, 23. Oh siap Tuhan. Tunggulah Tuhan. Aku kan masih muda. Tunggulah agak tua. Ini yang dibilang Tuhan. Tidak ada kata tunggu. Jadi setiap Tuhan datang, kapanpun dia datang, kita tetap berbuah. Jangan jadi, tunggu datang, ada nggak Tuhannya? Oh belum datang, nggak usah berbuah. Tunggu dia datang aja kita berbuah. Itu maksudnya ya. Tapi kalau mereka ini, para keledai selalu mengatakan apa? Wah, Tuhan kan nggak tahu kapan pohon ara berbuah. Bukan. Tuhan itu ketika datang kepada kita, kita yang nggak tahu waktu. Nggak ada istilah, aku belum berbuah Tuhan. Jangan dulu datang, nantilah. Tunggulah beberapa bulan lagi. Tunggulah beberapa tahun lagi. Nggak mau Tuhan kawan. Nggak ada istilah gitu ya. Sebentar. Ya, sekarang saya lanjutkan. Melihat kejadian itu tercengang-cenganglah muridnya lalu berkata, bagaimanakah mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering. Paham ya? Ya. Sudah ada suara ya kawan-kawannya. Terima kasih, kalau nggak ada suara kalian miss call aku. Udah tahu. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi jikalau kamu berkata pada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi ya. Jadi itulah yang dikatakan Yesus, semuanya bicara tentang kebimbangan ya. Jadi ketika Yesus datang nanti kita nggak boleh bimbang dan kita harus selalu berbuah. Ya, berbuah tiap hari. Makanya selalu kita harus mengerjakan apa yang diperintahkan Bapa itu. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan kepercayaan kamu akan menerimanya. Selesai itu kawan ya. Baru ini Yesus meminta jawabannya. Orang itu sudah tahu jawabnya kawan. Mereka jawaban. Tetapi mereka mengatakan kami tidak tahu. Ya. Kalau kita katakan itu dari Tuhan, dari manusia, takut orang banyak. Sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Padahal mereka tahu kawan. Ini di sini mereka berbohong, ya. Ya, ini sekarang saya masuk ini. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Oke lah kata Yesus kan. Kalau kamu tidak tahu, saya kasih pertanyaan baru. Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Jadi kawan-kawan, ada sudah ya. Jadi kadang kita itu juga begitu. Diperintahkan Tuhan, beginilah begini. Oke, saya akan pergi Tuhan, saya akan kerjakan. Tapi nggak pergi. Kalau kita tidak pergi artinya apa? Tidak ada yang kita kerjakan. Karena pekerjaan itu di satu tempat yang mana kita harus beranjak. Karena itu pergilah. Nah ini kan pergi. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itu juga pergi, harus pergi. Pergi ini kan dibilang pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Kita tidak harus pergi ke Amerika, pergi ke Belanda, ke Eropa, enggak ya. Judul kau di depan internet ini kau sudah menjangkau semuanya. Makanya kita harus pergi kemana? Ke depan komputer, ke depan internet, ke depan HP untuk memberitakan Injil ya. Lanjut. Ya. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua. Berkata demikian juga dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyusul lalu pergi juga. Nah ini Han Banci ya biar kau tahu.
Anak yang satu bilang, iya, kau pergi ke sana, iya aku akan pergi. Tapi enggak pergi. Anak yang kedua mengatakan, aku enggak mau pergi, tapi pergi. Paham ya? Anak pertama mengatakan, ya aku pergi, tapi enggak pergi. Anak kedua mengatakan, aku enggak mau pergi, tetapi dia pergi. Paham? Oke, kita lanjutkan. Belum kukasih kesimpulan dulu. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Mereka bilang yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal tidak akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan surga. Tahu maksudnya? Begini. Tuhan pernah enggak memerintahkan orang-orang sundal, orang-orang pemungut cukai untuk pergi kepada banyak orang memberitakan Injil? Enggak pernah, kawan. Jadi orang-orang sundal, orang-orang pemungut cukai ini diumpamakan Yesuslah seperti anak yang kedua. Disuruh pergi tak mau, tapi dia pergi. Artinya apa? Saya seorang pesundal, saya seorang pemungut cukai. Kalau pergi artinya yang di sini saya tinggalkan. Kan dibuat situ pergi ke satu tempat. Artinya tempat semula saya tinggalkan. Artinya persundalan saya tinggalkan. Artinya pemungut cukai saya tinggalkan. Saya pergi ke sana. Paham dah artinya banci? Artinya dosa saya tinggalkan. Saya pergi kepada Yesus. Pergi memberitakan Injil. Sementara orang yang beriman, yang mengaku-ngaku beriman, disuruh Yesus, pergilah ke sana. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Dia enggak mau pergi. Mana yang masuk ke surga? Yang pergi atau yang tetap di tempat? Tentu yang pergi. Oke, kalau kalian kurang bisa menangkap. Sekarang Tuhan memerintahkan, pergi ke dalam surga. Pergi itu kita katanya misalnya ke surga. Orang bilang, ya aku akan pergi. Tapi enggak pergi dia, kawan. Apakah dia masuk surga? Enggak, dia akan tetap di situ. Tapi kalau orang pesundal sama orang apa ini, orang pemungut cukai, pergi kau ke surga katanya. Enggak mau aku ke sana. Aku pesundal, aku pemungut cukai. Tapi pergi juga dia. Artinya apa? Artinya mereka inilah yang masuk surga, sementara orang yang beriman ini tidak akan masuk surga. Enggak percaya dia ada surga di sana. Hebatnya Alkitab. Ini tidak akan kalian temukan di kitab para sujud batu. Di kitab para pemulia batu. Mereka hanya bisa memuliakan batu. Wah, harusnya aku buat dua seri ya. Biarin aja. Nggak usah lagi berharap dari apa ya. 2 seri itu maksudnya kan biar banyak viewers, meningkatlah pendapatan. Karena kerongkongan pun sudah parah-parah. Lo mengemis? Tidak, saya memang kerjanya di YouTube. Jadi saya harus mencari cara bagaimana viewers atau pendapatan bisa apa ya. Kalau saya buat channel kan saya stop dulu ini, saya buat lagi kan enak. Ingat, kalimatnya ini jelas. Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Ingat, artinya anakku katanya, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur. Apakah anaknya itu sedang di dalam kebun anggur? Tidak. Hebatnya Bible, kalimatnya itu teratur, teliti dari Tuhan yang maha teratur, maha teliti. Bukan seperti para sujud batu yang tidak mengerti apa itu teliti, apa itu teratur. Anakku pergilah. Kalimat pergi itu harus beranjak dari tempat dia sekarang. Contoh, saya duduk di kursi ini. Anakku pergilah ke kebun anggur. Apakah aku sudah di kebun anggur? Tidak. Kalau di kebun anggur bukan dibilang lagi pergilah ke kebun anggur, tapi petiklah anggur itu. Paham ya? Jadi disuruh Yesus laku. Anakku pergilah ke kebun anggur. Artinya kebun anggur itu mau jarak 1 meter, mau jarak 2 meter, mau jarak 3 meter. Artinya ada perpindahan koordinat kalau kata Pak AO. Paham ya? Ada pergerakan. Tetapi aku bilang, iya Pak aku pergi. Tapi aku nggak mau pergi. Aku tidur saja. Apakah aku sudah sampai kepada kebun anggur? Tidak. Apakah aku meninggalkan pekerjaanku yang lama? Tidak.
Karena aku tetap di sini. Kalau aku seorang perampok, maka aku merampoklah terus. Tidak aku tinggalkan pekerjaanku ini. Yang disuruh kan ke kebun anggur. Paham ya? Oke. Yang kedua, datang anak yang satu lagi. Anakku sama, perintahnya sama. Pergilah kau ke kebun anggur. Bekerja di kebun anggur. Anak yang kedua ini, gak mau aku katanya. Di mulutnya dia tidak mengatakan tidak mau aku. Kenapa dia tidak mau? Mungkin dia seorang perampok, mungkin dia seorang pelacur, mungkin dia seorang pemungut cukai. Tetapi Alkitab tidak mengatakan mungkin, tetapi mengatakan dia adalah pelacur dan dia adalah pemungut cukai. Paham ya? Disuruh pergi, hai pemungut cukai, hai pelacur, pergilah kau ke kebun anggur itu. Gak mau aku, enak di sini lagi melacur, enak di sini memungut cukai. Banyak uangnya, kira-kira gitu jawabnya. Oke, silakan. Bapaknya pergi. Tapi anaknya yang dua ini yang pelacur dengan pemungut cukai, meskipun di mulutnya dia bilang gak mau, tapi dia tetap pergi. Kalimat pergi, artinya dia meninggalkan kedudukannya sekarang, artinya dia meninggalkan pelacurnya, artinya dia meninggalkan yang namanya pemungut cukai. Dia pergi ke kebun anggur, bekerja di kebun anggur, meninggalkan pekerjaannya yang lama. Maka Yesus mengatakan, mereka ini yang masuk surga daripada yang mengatakan pergi, tapi nggak pernah beranjak. Paham ya Banci ya? Semoga kau paham. Ya, ada yang mau katanya lagi Banci? Kau nih aku dok tuh kau turun-turun karena itu header kau tuh kau tenangkan dulu. Masa lalu marah-marah aku datang sini langsung maki-maki aku. Katanya ajaran kasih. Yang mana? Ya, tengok banyak di live chat tuh maki-maki itu. Kau bilang lah header itu kita nih ajaran kasih. Cintai musuhmu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan gitu loh. Yang ini Aisyah Ibrahim ini penyembah cacat cengeng, lapor polisi nggak terima bosnya cacat. Gini. Tahu entah siapa yang dibilang. Bala Bu. Ya, apa itu Banci? Bolak-balik panjang benar, apa hubungannya? Tadi itu enggak jelas itu. Ya kan? Ya. Ya enggak jelas. Pesundal itu kan masuk pesundal kita loh. Entar dulu kau ngomong 5-6 jam tadi aku tidak ngomong. Sekejap. Pesundal itu kan jual diri, dapat duit banyak. Ya kan gitu. Dia bertobat. Masuk surga duluan. Enggak ke betina oten itu suruh pesundal ya, biar masuk surga duluan kan enak tuh. Kan gitu. Kemudian kau bilang tadi Tuhan nanti datang lagi gitu kan. Nah, di Wahyu 19 nomor 16 tuh kan Tuhan datang dengan kan di pahanya ada tato tuh. Ya kan? Ada tertulis di paha Tuhan tuh. Ada tato. Itu maksudnya gimana Wahyu gitu? Wahyu 19 nomor 16. Kau jangan cerita panjang-panjang mutar sana mutar sini. Tadi tidak ada hubungannya pokok arah dengan pesundal dengan rentenir tuh tidak ada hubungannya. Kau ngarang-ngarang seorang ya lah Bu. Oke, aku jawab. Ya, aku jawab. Hubungannya tidak ada, kamu bilang pertama kau sudah kujelaskan ayat itu tadi. Bahwa ketika Yesus memiliki dua ruang. Ya, pertama dia di luar. Kan kalimatnya jelas kawan. Itulah yang pergi kepada pohon anggur. Setelah itu masuk dia ke bait Allah. Ceritanya bukan pohon anggur lagi. Tetapi tentang perumpamaan dua orang anak. Han Banci ya. Kenapa Han Banci tidak bisa memahami hal ini? Saya nggak tahu apakah dia ini juga golongan sujud batu atau golongan memuliakan batu, saya nggak tahu. Kalau Alkitab kami menjelaskan, orang-orang yang nggak tahu hal-hal seperti ini itu para sujud batu dan para pemulia batu. Ya, maka yang terlihat adalah terbukti bahwa sujud batu hadir di sini dan pemulia-pemulia batu yang memuliakan batu hadir di sini. Tetapi kalau orang yang memuliakan Tuhan, dia paham artinya apa. Sudah jelas ayat itu berkata, ada dua orang anaknya. Datang dia, kalau gitu suruh aja orang Kristen pelacur dan pemungut cukai. Ya, kamu ini tidak paham. Kalimat di situ dia duduk atau dia berada di tempat sekarang, disuruh pergi. Paham gak? Ya. Kecuali Yesus mengatakan gini, pergilah kau melacur. Pergilah kau jadi pemungut cukai. Yesus tidak mengatakan itu. Ya. Oh, ini sudah tahu aku ini. Sebentar ya, ada yang mengirim. Sudah paham aku Pak mengenai Gracia Pelo ya.
Oke. Aman. Tim mereka minta tidak dipublikasikan. Ya. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi, ini ada pelacur, ada penyungut pukai. Kalimat di situ pergi. Sudah ya, pergi. Semoga dia paham. Artinya Tuhan memerintahkan orang dari pendosa pergi menuju kebun anggur. Kebun anggur itu pekerjaan lain. Kalau di situ dikatakan kebun anggur milik seorang raja. Memang zaman dahulu kan kebun anggur milik raja. Gak ada itu milik iblis, milik apa penjahat. Gak ada. Kebun anggur milik raja. Pahami dulu Han Banci ya. Nah, kemudian Han Banci. Kalau kau bilang orang Kristen disuruh menjadi pelacur. Artinya dia tidak pergi ke kebun anggur. Tapi pergi ke pelacuran lagi. Beda. Ini disuruh pergi ke kebun anggur. Orang baik-baik disuruh melacur bukan ke kebun anggur. Pahami Banci? Kebun anggur di dalam Bible selalu diidentikan dengan seorang raja. Ada kan perumpamanya ada seorang raja pemilik kebun anggur. Dia suruh pesaingnya pergi. Jika kau menemui dia yang kalian sering katakan, wah ini Yesus mengajarkan pancung, penggallah. Ya kan ada gitu kan. Pahami ayatnya Banci. Ya. Jadi tidak segampang itu Banci. Ya. Harus kau pahami. Kami tidak pernah disuruh jadi melacur, tidak ada. Tapi pelacur yang mau diubahkan. Pertanyaan saya di dalam imanmu juga Banci. Apakah lonte bisa masuk surga? Apakah perampok bisa masuk surga? Apakah penidur apa lagi nih? Anak angkat bisa masuk surga? Apakah penjahat bisa masuk surga? Kalau bertobat, kalimat bawahnya bertobat. Pasti kau bilang masuk, bisa. Sedangkan ada yang lain, tidak usah pun kau bertobat, kau masuk neraka nanti kau dipindahkan. Kan lebih lucu lagi itu. Saya ini pelacur nih. Asal saya mengikut agama sesuatu. Saya akan masuk neraka. Dari neraka saya dipindahkan ke surga. Itu yang baru kau bilang buat apa berbuat baik. Mau masuk neraka atau dipindah ke surga. Artinya sakit yang ribuan tahun gak kita rasakan lagi. Kalau sudah di surga. Biarlah aduh sakit menderita. Tiba-tiba dipindahkan ke surga. Kan apa kita ingat lagi yang sakit itu? Enggak. Makanya kalian itu Banci sering bawa mercon. Ya, mau ke gereja mati di situ. Tujuannya apa? Secara hukum manusia itu dihukum. Dia berdosa bersalah, dipenjara. Dia akan masuk ke neraka. Dia santai, ngapain aku berbuat baik? Lebih enak berbuat jahat. Aku berbuat jahat, oke masuk neraka. Besok aku sudah ke surga. Buat apa berbuat baik? Kalau orang Kristen tidak. Kalau kau sudah masuk neraka, selamanya kau di neraka. Tetapi seorang pemungut cukai, seorang pelacur, kalau diperintahkan Yesus pergi ke ladang Tuhan, kebun anggur itu Alkitab menjelaskan itu punya raja. Yesus itu raja, itu ladang Tuhan. Jikalau dia pergi, artinya dia harus bertobat. Orang bertobat, dosamu seperti merah seperti darah, akan diputihkan menjadi seputih kermisi. Ada ayatnya itu ya. Han Banci. Oke. Sekarang saya buka lagi Wahyu 19. Ini. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Tuhan. Han Banci mengatakan kalau ada tulisan di paha itu tato. Wajar. Kenapa? Karena Kejadian 16 ayat 12 mengatakan dia seperti keledai liar. Kita harus maklum. Keledai itu otaknya enggak panjang-panjang. Makanya di seluruh dunia manusia paling bodoh mereka ini. Ya. Penyembah berhala pun, penyembah matahari pun lebih cerdas daripada keledai ini. Saya ambil dulu sebuah pena. Han Banci, tolong perhatikan sini. Ini tangan saya Han Banci ya. Saya tulis sini misalnya salib lah gini. Anggaplah ada ya, sudah ada ya. Ini. Kan nampak ini. Nah ini ada ya. Mana ini? Ini. Sudah ada ya, salib. Oke Han Banci atau di jidat saya lah, saya gini kan.
Ada ya. Kalau nggak kelihatan, gini kan dikit, biar kelihatan. Atau anggap aja lah ada, sudah. Sekarang banci, apakah yang saya tulis di jidat saya ini tato? Apakah yang saya buat di sini tato, banci? Definisi tato kau tidak tahu, banci. Tato itu tintanya harus di bawah kulit. Itu namanya dirajah. Semoga kau paham, banci. Kalau aku tato ini tintanya di bawah kulit, ini kan di atas kulit. Bisa ku hapus. Tapi ada juga yang lama dia sebulan baru terhapus. Kawan. Itu di atas kulit, itu bukan tato. Alkitab menjelaskan definisi tato itu harus dirajah kulitnya, digoresi. Tidak mungkin Yesus melanggar firman-Nya. Yang mana firman-Nya, banci? Ini. Ku buka kalah sama kau ya, banci. Raja. Di Imamat itu kalau salah ya. Sabar kawan. Imamat 19 ayat 28. Imamat 19 ayat 28. Jangan kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati. Dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Kulit akulah Tuhan. Jadi banyak orang mengatakan Tuhan menato pahanya. Enggak, tulisan. Lah ini ku tulis, Rudi. Ini bukan tato. Rudi. Apakah ini tato? Enggak. Tato itu bagaimana? Kalau ku rajah dia, atau ku goresi kulit kan kalau dulu pakai jarum. Sampai sekarang pun pakai jarum. Katanya dilukis gitu. Itu baru tato. Pahami ya, banci ya? Udah. Karena si banci sudah paham dan banyak yang masih antri. Sampai jumpa, banci. Terima kasih masuk ke sini. Besok-besok kalau kau masuk, usahakan kayak Pak Dani itu. Kalau Pak Dani enak, saya diam, dia diam. Ini kan kau tadi mancing, aku bicara, kau terpaksa aku lakukan penertiban.